Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Sesaat Karno tersentak setelah mendengar Dewi Pancali melarangnya untuk mengikuti sayembara. Kemudian dia letakkan kembali busur dan panah ke tempatnya. Namun dia melihat dengan jelas rupa wajah Dewi Pancali, Dewi Drupadi, putri Raja Drupada itu. Dan ia telah jatuh cinta, sekaligus patah hati pada rasa cinta pertamanya. Karno berkata dalam hatinya sendiri, "Wahai Dewi Pancali, engkau melihatku bukanlah sebagai seorang kesatria, karena aku diramut dan dirawat oleh Kurawa. Maka lihatlah dengan jelas, jika Pandawa itu putra para dewa dari Dewi Kunti, maka sesungguhnya akulah putra mahkota, karena aku adalah putra yang tertua. Jika hari ini aku tak mendapatkanmu, maka aku bersumpah untuk mengambilmu kelak dalam kehidupan selanjutnya. Jika hari ini aku bukanlah seorang kesatria, karena aku hidup di Kurawa, maka lihatlah nanti bahwa aku pastilah akan mengambil semuanya. Hastinapura pada kehidupan selanjutnya akan jatuh ke tanganku, karena aku adalah putra Dewa Surya." Sambil melangkah lesu kembali ke tempat duduknya, semua orang tidak melihat apa yang terjadi pada diri kesatria Karno itu. Semua orang tidak mendengar tentang apa yang diucapkan Karno dalam hatinya. Dia tidak menyesal ketika harus dihanyutkan dalam aliran sungai, karena dia tahu bahwa ibunya tengah menyelamatkan harga diri dan martabat peradaban. Dia merelakan agar adik-adiknya kelak tetap menjadi kesatria tama yang akan mengharumkan nama bangsa dengan kebesaran nama Pandawa. Dia tidak menyesal pula ketika kehidupan menempatkannya sebagai seorang yang bukan kesatria, sebagai seorang sudra yang dianugerahi kesatria oleh pihak yang bukan dari darahnya sendiri. Dia menerima semuanya dengan lapang dada, bahwa takdir tengah mengasah dirinya, membentuk jiwanya, untuk kemudian matang menjadi seorang yang benar-benar kesatria, meskipun tidak harus dalam kehidupan yang sedang dijalaninya. Semua orang tidak melihat bahwa kebesaran jiwa seorang Karno tercapek-capek oleh rasa cintanya kepada Dewi Pancali, yang ditolaknya karena dia menganggap bukanlah sebagai bagian dari kesatria. Benar-benar semua orang tidak melihatnya, bahwa air mata meleleh di pipi seorang kesatria bukan karena darah dan kejantanan diri seorang perwira tama, namun karena cinta yang berbeda kasta. Dan semua orang pun benar-benar tidak mendengarnya, bahwa Karno telah mengeluarkan sumpahnya. "Sampai kapanpun, wahai engkau Dewi Pancali, dalam kehidupan selanjutnya, maka saatku untuk meraihmu, saatku untuk mendapatkanmu. Wahai Dewi Pancali, dalam kehidupan selanjutnya, engkau tak akan pernah berhenti berjalan dalam kehidupanmu, sampai engkau menemukan diriku dan bersumpah
untuk tidak meninggalkan aku hingga akhir waktu. Aku akan membayar dharmaku dengan darah, sedang engkau akan membayarnya dengan laku kehidupan. Kemudian semua orang telah melupakan semuanya tentang apa yang terjadi pada hari itu. Namun Karno tak pernah bisa melupakannya dalam seumur hidupnya, meskipun hanya sedetik saja. Waktu berlalu, zaman berganti dan berganti lagi. Sampailah kemudian zaman menempatkan seorang Basukarno sebagai seorang raja. Namun tidak ada seorang pun yang tahu bahwa dia adalah Karno putra Dewa Surya yang lahir dari telinga sang ibu Dewi Kunti. Satu hal yang masih tetap terngiang dalam rasa dan hati seorang Karno, putra titisan Dewa Surya itu. Dia tidak pernah bisa melupakan Dewi Pancali, Dewi Drupadi. Dalam sepanjang hidupnya ketika zaman memberinya tahta itu, semua orang tidak tahu bahwa ia mencari dan terus mencari kekasih hatinya, sang Dewi Pancali. Namun kecewa yang ia dapatkan dalam sepanjang hidupnya, karena dia tidak pernah menemukan kekasih hatinya itu. Karena sang Dewi Pancali belum terlahir kembali pada masa kekuasaannya sebagai seorang raja. Maka Karno pun bersumpah kembali bahwa aku akan terlahir kembali sampai aku harus bertemu kembali dengan sang Dewi Pancali di alam nyata kehidupan. Dia pun berkata dalam hatinya sendiri, andaikan engkau telah kembali ke Kahyangan Suralaya, andaikan engkau telah hidup di alam kasuwargan, maka aku pun tetap akan memanggilmu terus-menerus, hingga engkau harus rela untuk turun kembali ke alam Mayapada, memenuhi dari sumpahku Karno, putra titisan sang Dewa Surya, agar engkau hidup bersamaku di alam Mayapada hingga sampai akhir waktu, saat kita harus kembali bersama ke Kahyangan Suralaya. Dan kemudian memang hingga masa akhir waktu kehidupannya sebagai raja di tanah bekas Astinapura itu, Karno tak pernah menemukan sang Dewi Pancali, Dewi Drupadi. Wahai sang penyair, sudah jelas engkau mendengar kisahku ini, dan ketahuilah bahwa aku telah lahir dan hidup kembali bersamamu di zaman ini. Aku telah bertemu dan menemukannya. Aku sudah mengingatkan akan seluruh hidupnya, dan dia telah menyadari siapa dirinya, bahwa dia adalah Dewi Pancali yang telah menyesal atas penolakan cinta sejatiku, Karno putra titisan sang Dewa Surya. Dan dia telah membayar semua penyesalannya dengan laku kehidupan, sampai kemudian ketika dia telah bertemu denganku. Wahai sang penyair, hari itu kami telah bersumpah untuk tetap bersama sampai di akhir waktu, sampai di kehidupan kelak di alam kasuwargan. Dia sudah tidak peduli lagi bahwa aku ini seorang raja ataupun bukan. Dia tak peduli aku ini kesatria atau kasudra, kaya ataupun miskin. Karena yang ia peduli bahwa ia akan membayar karma cintanya, menikmati hidup bersamaku hingga akhir waktu.
Aku adalah seorang kesatria tama, wahai sang penyair. Maka aku pun akan mengakhiri karma sumpahku dalam kehidupan saat ini, sebagai kehidupan terakhirku, dalam kehidupanmu, sebagai kehidupan akhir zaman. Wahai sang penyair, kelak engkau akan tahu dan mengerti siapa aku, Karna, putra titisan sang Dewa Surya, dan siapa pula dia Dewi Pancali, Dewi Langit, Dewi Kayangan, yang telah turun kembali di alam Mayapada. Engkau akan tahu saat pagelaran kehidupan akhir zaman itu dimulai, dengan kebiarnya kehidupan sebagai kehidupan kadewatan di alam Mayapada. Demikianlah kisah cinta sang Adipati Karna pada Dewi Pancali, yang dibawanya dari zaman jagat kewayangan hingga sampai pada zaman yang sedang berlaku saat ini. Terima kasih.